apabila Allah membukakan jalan makrifat bagimu. Ada satu pengalaman dalam hidup manusia yang tak bisa diukur dengan akal semata. Pengalaman itu datang tiba-tiba, menghampiri dengan lembut, tanpa pernah kita undang dengan kesungguhan amal ataupun logika perhitungan. Itu adalah pengalaman ketika Allah membuka salah satu jalan makrifat, jalan untuk mengenalnya lebih dekat, jalan untuk menyingkap tabir yang selama ini membatasi pandangan hati. Makrifat bukanlah hasil jerih payah manusia semata, bukan sekadar akumulasi dari doa panjang, sujud larut malam, atau amal yang kita kumpulkan dengan segala keterbatasan. Tentu amal itu baik, mulia, dan menjadi tanda kesungguhan. Tetapi makrifat itu sendiri lebih tinggi dari sekadar balasan usaha. Ikhlas karunia, ia adalah pintu yang dibuka oleh tangan yang maha kuasa, bukan pintu yang kita dobrak dengan tenaga kita yang rapuh. Maka, ketika engkau mendapati bahwa Allah tiba-tiba membukakan salah satu jalan makrifat padamu, janganlah sibuk bertanya, mengapa aku? Bukankah amalku sedikit? Bukankah aku penuh kekurangan? Pertanyaan itu lahir dari rasa rendah diri yang bercampur dengan ketidakpahaman. Seakan engkau mengira bahwa makrifat hanyalah hadiah untuk mereka yang sempurna ibadahnya. Padahal makrifat itu adalah tanda cinta, bukan hasil transaksi. Allah memperkenalkan dirinya kepadamu, bukan karena engkau pantas, tetapi karena Dia ingin engkau tahu siapa Dia sebenarnya. Anugerah yang tak tertandingi amal kita, betapapun besar dalam pandangan kita, hanyalah setetes di samudra yang tak bertepi. Apa arti sujudmu jika dibandingkan dengan lautan rahmat yang meliputi seluruh makhluk? Apa arti sedekahmu jika dibandingkan dengan rezeki yang terus mengalir darinya tanpa henti? Kita sering salah sangka. Kita merasa amal kita begitu bernilai seakan-akan itu adalah persembahan yang pantas ditimbang dengan karunia Allah. Padahal, amal itu tidak lebih dari tanda pengabdian kecil. Amal itu hanyalah sarana bagi hati untuk tunduk. Amal itu tidak bisa menebus, tidak bisa membeli, tidak bisa mengikat kasih sayang Allah. Maka ketika makrifat diberikan, pahamilah bahwa itu adalah pemberian yang tidak sebanding dengan apapun yang kita persembahkan. Ia adalah anugerah murni. Bayangkan seorang pengemis di pinggir jalan yang hanya bisa mengulurkan tangan dengan segenggam debu. Lalu datang seorang raja, bukan hanya memberi uang atau makanan, tetapi mengundangnya masuk ke istana, mengenalkan dirinya, dan berkata, "Mulai hari ini, engkau adalah tamuku. Aku ingin engkau mengenalku lebih dekat." Apakah sang pengemis berhak bertanya, "Mengapa aku? Bukankah aku tidak pantas?" Tidak. Ia hanya perlu menerima dengan penuh syukur, sebab apa yang ia terima jauh melampaui apa yang bisa ia berikan. Begitu pula dengan ma'rifat. Engkau datang kepada Allah dengan membawa amal-amal kecil, rapuh, penuh kekurangan. Namun Allah justru membukakan tabirnya, memperkenalkan dirinya dan menuntunmu masuk ke dalam rahasia cintanya. Itulah karunia yang tidak tertandingi. Jangan hiraukan mengapa ada jiwa yang gelisah ketika menerima sentuhan makrifat. Ia bertanya-tanya, mengapa aku merasakan ini? Apakah aku sudah pantas? Apakah aku tidak sedang tertipu oleh perasaan semu? Tetapi ketahuilah, semakin engkau sibuk bertanya mengapa, semakin jauh engkau dari inti karunia itu. Anugerah tidak untuk dipertanyakan, tetapi untuk diterima. Seorang anak kecil yang diberi hadiah oleh ibunya tidak akan bertanya, "Mengapa aku mendapat ini, Bu?" Bukankah aku belum cukup berbuat baik? Ia hanya akan tersenyum, menerima, lalu memeluk hadiah itu dengan penuh sukacita. Demikianlah seharusnya jiwa ketika Allah membukakan jalan makrifat. Jangan hiraukan mengapa. Jangan biarkan keraguan-raguan merusak momen keindahan itu. Terimalah dengan hati yang tunduk penuh syukur, dan biarkan rahmat itu bekerja di dalam dirimu. Amal, persembahan yang kecil. Amal ibadah kita adalah persembahan. Kita mempersembahkan sujud, doa, zikir, puasa, sedekah. Kita memberikannya dengan penuh pengharapan, seakan ingin menunjukkan cinta kita kepada Allah. Tetapi pada hakikatnya, persembahan itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan anugerah makrifat yang Dia berikan. Bayangkan engkau mempersembahkan sebutir pasir kepada sang pemilik seluruh bintang. Apakah sebutir pasir itu menambah kekayaannya? Tidak. Tetapi apakah ia menolaknya? Juga tidak. Ia menerimanya dengan kasih, karena ia melihat ketulusan di balik pemberian kecil itu. Begitu pula amal kita. Allah menerimanya, bukan karena nilainya yang besar, tetapi karena ia mencintai hati yang berusaha mendekat. Dan sebagai balasan cinta,
Ia memberi lebih daripada apa yang engkau harapkan. Ia memberi makrifat, kesadaran yang melampaui batas, pengetahuan yang membuka mata hati, dan keintiman yang membuat dunia menjadi kecil di hadapan cahayanya. Makrifat, perkenalan diri Allah. Makrifat bukanlah ilmu biasa. Ia adalah momen ketika Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada seorang hamba. Bukan lewat buku, bukan lewat dalil, bukan lewat kajian panjang, melainkan lewat cahaya yang Dia tanamkan di dalam hati. Engkau bisa saja membaca banyak kitab, mempelajari ribuan teori tentang Tuhan, tetapi tanpa makrifat, semuanya hanya berhenti di akal. Namun sekali Allah membuka pintu makrifat, seketika semua teori itu menjadi hidup, menyala dan mengguncang jiwamu. Makrifat adalah saat ketika engkau menyadari, ternyata Allah selalu bersamamu. Ternyata Dia lebih dekat daripada segala sesuatu yang pernah engkau bayangkan. Ternyata hidup ini tidak pernah kosong. Karena ada kehadirannya yang meliputi setiap detik, setiap nafas, setiap rasa. Dan ingatlah, ini bukan hasil dari aku sudah cukup beramal. Bukan. Ini adalah tanda bahwa Allah ingin engkau mengenalnya, bahwa Dia memilihmu meski engkau merasa tidak layak, bahwa Dia merangkulmu meski engkau masih penuh kekurangan. Antara amal dan anugerah, seseorang mungkin berkata, kalau begitu amal tidak penting. Tidak begitu. Amal tetap penting, karena ia adalah jalan bagi manusia untuk menunjukkan cinta dan pengabdian. Tetapi jangan pernah mengira amal adalah harga untuk membeli makrifat. Amal hanyalah pengantar. Perumpamaannya seperti seorang kekasih yang mengirim bunga kepada orang yang dicintai. Bunga itu mungkin kecil, tidak seberapa, tapi ia adalah tanda cinta. Dan cinta itu yang bernilai, bukan besar kecilnya bunga. Allah tidak melihat besar kecilnya amalmu, tetapi melihat hati yang mempersembahkan. Dan ketika Allah ridha, Ia akan membalas dengan sesuatu yang jauh melampaui amal itu. Makrifat, rasa syukur yang tak bertepi. Maka, jika Allah telah membukakan jalan makrifat bagimu, jangan gunakan waktumu untuk meragukan, membandingkan atau merasa tidak pantas. Gunakanlah waktumu untuk bersyukur. Syukur yang bukan hanya di bibir, tetapi syukur yang mengalir dari hati. Syukur yang membuat setiap amal kecil terasa bermakna. Syukur yang membuat hidup sehari-hari menjadi ibadah, bahkan dalam hal-hal sederhana. Senyummu, langkahmu, pekerjaanmu, semua menjadi tanda terima kasih kepada Allah yang telah memperkenalkan dirinya. Makrifat akan semakin dalam jika disertai dengan syukur. Sebab syukur adalah bahasa cinta yang Allah paling sukai. Kesadaran yang mengubah hidup. Ketika engkau benar-benar menyadari bahwa makrifat adalah anugerah, hidupmu akan berubah. Engkau tidak lagi memandang dunia dengan cara lama. Segala sesuatu tampak sebagai bagian dari rahasia Allah. Engkau tidak lagi mudah sombong, karena engkau tahu bahwa semua yang engkau dapatkan bukan karena kepantasanmu, melainkan karena rahmat-Nya. Engkau juga tidak lagi mudah meremehkan orang lain, karena engkau tahu Allah bisa saja membukakan makrifat kepada siapapun, bahkan yang engkau anggap hina. Kesadaran ini membuat hatimu lembut, penuh kasih, rendah hati, dan selalu siap menerima apapun dari Allah. Penutup, biarkan anugerah itu hidup. Makrifat adalah undangan. Undangan untuk mengenal, untuk mendekat, untuk larut dalam cinta yang tak terbatas. Jangan sia-siakan undangan itu dengan keraguan atau perasaan tidak layak. Jangan bandingkan anugerah Allah dengan amalmu yang kecil. Biarkan makrifat itu hidup di dalam hatimu. Biarkan ia menumbuhkan cinta, syukur, dan kesadaran. Dan biarkan ia menjadi cahaya yang menuntunmu, hingga engkau benar-benar menjadi hamba yang mengenal Tuhannya dengan penuh cinta. Ada saat-saat ketika manusia merasa dirinya begitu hina di hadapan Allah. Ia melihat kembali amal-amalnya yang tercecer, ibadahnya yang tidak sempurna, niatnya yang sering bercampur, dan hatinya yang mudah goyah. Dalam keadaan itu, ia mungkin merasa mustahil untuk mendapatkan anugerah sebesar makrifat. Namun justru pada titik rapuh itulah, terkadang Allah menurunkan karunia-Nya. Allah seolah berbisik dalam hati hamba-Nya. Bukan karena engkau yang hebat, bukan karena engkau yang sempurna, tetapi karena aku ingin engkau mengenalku, karena aku mencintaimu. Aku bukakan tabir ini untukmu. Seperti hujan yang turun bukan karena bumi pantas menerimanya, tetapi karena langit penuh dengan rahmat. Begitulah makrifat datang. Bukan karena kita pantas, tetapi karena Allah melimpahkan kasih-Nya tanpa hitungan. Pernahkah engkau duduk sendirian, lalu merasakan seakan ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang memperhatikanmu?
bukan dengan mata kasar, tetapi dengan rasa yang begitu dalam yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah tanda bahwa Allah sedang memperkenalkan dirinya kepadamu. Makrifat sering hadir dalam bentuk kesadaran halus. Ia tidak selalu berupa mimpi besar atau peristiwa ajaib. Kadang ia hanya berupa perasaan damai yang datang tiba-tiba, atau kejernihan hati yang membuatmu melihat kehidupan dengan cara yang berbeda, atau sebuah cahaya lembut yang membuatmu yakin engkau tidak pernah sendiri. Namun manusia punya kecenderungan untuk merusak karunia itu dengan terlalu banyak bertanya. Hati yang baru saja disentuh cahaya, lalu diganggu oleh akal yang penuh keraguan. Apakah ini nyata? Apakah aku sedang berhalusinasi? Apakah yang aku pantas? Padahal makrifat bukan untuk diperdebatkan. Ia untuk dirasakan. Ia untuk dijalani. Ia untuk diterima dengan penuh tunduk. Pertanyaan-pertanyaan itu justru menjauhkanmu dari inti karunia. Engkau tak perlu sibuk membuktikan, cukup hadir di dalamnya. Engkau tak perlu mencari dalil di luar. Cukup resapi cahaya yang Allah tanamkan di dalam hati. Sebab dalil terbesar adalah ketika hatimu benar-benar hidup dalam kesadaran akannya. Ada yang berkata, aku merasa aneh. Mengapa Allah seolah mendekatkan dirinya kepadaku, padahal aku penuh dosa? Justru karena engkau penuh dosa, Allah mendekatkan dirinya. Karena jika ia tidak mendekat, bagaimana engkau akan tahu jalan kembali? Makrifat bukan hadiah untuk orang suci semata. Ia juga bisa menjadi pertolongan bagi orang yang sedang tenggelam. Cahaya itu turun agar engkau bisa melihat jalan pulang. Agar engkau tahu bahwa meskipun engkau jauh, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Betapa indahnya rahasia ini. Allah mendekat kepada yang jauh, bukan karena mereka layak, melainkan karena cintanya tak terbatas. Makrifat membuat hati merasakan sesuatu yang tak bisa didapat dari bacaan atau nasihat. Ia membuatmu sadar bahwa setiap hela nafas adalah titipan, bahwa setiap detik hidup adalah kesempatan untuk mengenal Allah lebih dalam. Engkau mungkin masih tetap makan, minum, bekerja, bercakap dengan manusia, tetapi jauh di dalam, engkau tahu bahwa semua itu hanyalah bayangan dari sebuah kehadiran yang lebih agung. Semua itu hanyalah tanda, sedang Allah lah yang menjadi inti dari segalanya. Perubahan ini halus tetapi nyata. Dunia tidak lagi tampak sekadar dunia. Ia menjadi kitab terbuka, ayat tanpa huruf, yang semuanya menunjuk kepadanya. Ketika kesadaran ini mulai tumbuh, engkau mungkin merasa kecil, amalmu terasa semakin remeh, doamu terasa semakin pendek, ibadahmu terasa semakin kering dibandingkan dengan luasnya karunia Allah. Tetapi ketahuilah, rasa kecil itu adalah awal dari kebesaran. Allah tidak menuntutmu untuk membawa amal sebesar gunung. Ia hanya ingin engkau membawa hati yang sadar. Hati yang tahu bahwa tanpa dia engkau bukan apa-apa. Hati yang tahu bahwa dengan dia, engkau tidak pernah kekurangan apapun. Seiring perjalanan ini, engkau akan semakin mengerti bahwa makrifat bukan sekadar pengetahuan intelektual. Ia adalah kehidupan baru. Ia adalah seorang besadang yang berubah total. Ia adalah rasa yang membuatmu mengerti bahwa setiap kejadian, baik manis maupun pahit, adalah bagian dari skenarionya yang penuh hikmah. Maka, ketika engkau mendapat musibah, engkau tidak lagi mengutuk. Ketika engkau mendapat nikmat, engkau tidak lagi lupa diri. Segalanya kembali pada satu titik Allah. Ada orang yang berkata, kalau begitu untuk apa aku beramal? Kalau semua ini anugerah semata, itu adalah salah paham. Amal tetaplah nafas seorang hamba. Amal adalah cara untuk menunjukkan cinta, bukan alat untuk membeli kasih Allah. Bayangkan seorang anak kecil yang mencoret-coret kertas untuk diberikan kepada ibunya. Coretan itu tidak ada nilainya, tetapi sang ibu menerimanya dengan penuh cinta. Amalmu pun begitu. Meskipun kecil, ia adalah tanda cinta. Dan Allah yang Maha Pengasih menerimanya, lalu membalasnya dengan sesuatu yang jauh melampaui isi persembahanmu. Amal membuatmu tetap rendah hati. Amal membuatmu tetap sadar sebagai hamba. Tetapi makrifat membuatmu tahu bahwa, meskipun engkau beramal seumur hidup, itu tetap tidak sebanding dengan satu detik karunia Allah. Makrifat adalah jembatan menuju cinta sejati. Ia menghapus pandanganmu dari dunia, dari manusia, dari dirimu sendiri, hingga yang tersisa hanyalah Allah. Itulah sebabnya banyak orang yang sudah merasakan makrifat tidak lagi mengejar pujian manusia, tidak lagi sibuk dengan popularitas, tidak lagi takut kehilangan sesuatu yang fana. Karena mereka tahu, segala sesuatu selain Allah hanyalah bayangan yang akan lenyap, yang abadi hanyalah Dia.
Dan siapa yang mengenalnya, ia telah menemukan rumah yang tak akan runtuh, tetapi berhati-hatilah. Jangan sampai makrifat membuatmu sombong. Jangan sampai engkau merasa lebih tinggi daripada orang lain, hanya karena engkau merasakan sesuatu yang halus dalam hatimu. Sombong adalah tabir yang bisa menutup kembali cahaya itu. Ingatlah selalu, engkau mendapat anugerah ini bukan karena pantas, melainkan karena Allah bermurah hati. Maka bersikaplah rendah hati, sebagaimana tanah yang rendah bisa menampung air hujan. Jika engkau meninggi, hujan itu akan lewat dan engkau akan kembali kering. Makrifat juga bisa diuji. Ada kalanya engkau merasakannya begitu jelas, tetapi di lain waktu engkau merasa hampa. Jangan gelisah. Itu adalah bagian dari perjalanan. Allah ingin melihat apakah engkau mencintainya hanya karena rasa nikmat, ataukah engkau tetap setia meski rasa itu ditarik sementara. Teruslah beramal meskipun hatimu kering. Teruslah bersyukur meskipun engkau merasa kosong. Sebab dalam setiap kesetiaan itu, Allah sedang mengajarkanmu bahwa cinta sejati bukan tergantung pada rasa, tetapi pada komitmen hati. Dan akhirnya, makrifat akan menuntunmu kepada ketenangan yang tidak tergoncangkan. Dunia boleh gaduh, manusia boleh menilai macam-macam, tetapi hatimu tetap damai, karena engkau tahu satu hal yang pasti, Allah bersamamu. Itulah inti dari semua perjalanan spiritual, bukan sekadar amal yang banyak, bukan sekadar pengetahuan yang luas, tetapi kesadaran sederhana namun agung, bahwa engkau tidak pernah sendiri, bahwa Allah selalu dekat, lebih dekat daripada segala yang dekat. Maka jangan hiraukan mengapa engkau mendapat karunia itu. Jangan sia-siakan waktumu dengan perasaan tidak layak, sebab Allah tidak memberi makrifat untuk engkau tolak, tetapi untuk engkau hidupi. Terimalah dengan rendah hati, hidupilah dengan rasa syukur, biarkan Ia mengubah caramu memandang, caramu mencinta, caramu beribadah. Hingga akhirnya, seluruh hidupmu menjadi satu persembahan kecil yang engkau letakkan di hadapan Allah. Meskipun engkau tahu persembahan itu tak ada artinya dibandingkan dengan kasih-Nya. Tetapi disitulah indahnya. Allah tetap menerimanya. Ia tetap tersenyum kepada hamba yang membawa persembahan kecil, lalu berkata, ambillah hadiahku yang lebih besar. Dan hadiah itu adalah makrifat, kesadaran untuk mengenalnya, mencintainya dan bersamanya selamanya. Ada kalanya makrifat membuat seseorang merasa seakan terlahir kembali. Ia bangun di pagi hari dengan cara pandang yang berbeda. Langit yang sama, matahari yang sama, pepohonan yang sama, namun semuanya tampak lebih hidup, lebih bermakna, lebih jernih. Ia merasakan bahwa setiap hembusan angin adalah bisikan rahasia, setiap tetes hujan adalah pesan cinta, setiap pertemuan dan perpisahan adalah bagian dari rencana agung. Namun yang paling menggetarkan dari semua itu adalah kesadaran bahwa Allah tidak lagi jauh. Dulu mungkin engkau merasa bahwa Allah hanya hadir dalam doa dan ibadah formal. Engkau merasa Dia jauh, tinggi dan seakan tak terjangkau. Tetapi setelah pintu makrifat dibukakan, engkau menyadari bahwa Allah selalu bersamamu. Dalam diam, dalam gelisah, dalam tawa, dalam tangis. Kesadaran ini mengubah segalanya. Ia membuat hatimu lembut, membuat pandanganmu penuh belas kasih dan membuat langkahmu ringan. Sebab engkau tahu hidup ini tidak pernah ditinggalkan. Namun bersamaan dengan karunia itu muncul juga ujian yang halus. Ujian itu bukan berupa bencana besar, melainkan perasaan sombong yang menyelinap tanpa disadari. Seseorang yang baru merasakan makrifat, kadang merasa lebih istimewa daripada orang lain. Ia mulai membandingkan, mulai merasa dirinya lebih dalam, lebih suci, lebih tahu. Padahal, kesombongan itu adalah tirai yang bisa menutup kembali pintu makrifat. Sebab makrifat adalah cahaya yang hanya bisa menetap di hati yang rendah. Jika hati mulai meninggi, cahaya itu akan hilang. Maka waspadalah. Jangan pernah merasa anugerah ini adalah hasil usahamu. Ingat selalu bahwa ini hanyalah pemberian. Engkau tidak berbeda dari orang lain, kecuali karena Allah memilih untuk memperkenalkan dirinya kepadamu. Dan Allah bisa saja memilih siapapun, bahkan yang engkau anggap hina. Makrifat juga bisa membawa kesedihan yang dalam. Karena ketika engkau mengenal Allah lebih dekat, engkau juga akan sadar betapa jauh engkau selama ini. Engkau akan melihat betapa lalai dirimu, betapa kecil amalmu, betapa sering engkau menyakiti orang lain, betapa sering engkau berpaling dari Allah. Kesadaran ini kadang membuat air mata jatuh tanpa sebab. Engkau duduk sendirian, lalu tiba-tiba hatimu hancur karena merasa begitu hina di hadapannya. Namun air mata itu bukanlah kelemahan, ia adalah tanda cinta. Ia adalah bukti bahwa hatimu mulai hidup,
bahwa kesadaranmu mulai tumbuh. Dan justru dalam tangis itu, engkau merasakan kelembutan Allah yang tak pernah engkau sadari sebelumnya. Ia mendekapmu, menguatkanmu, dan berkata dalam diam, "Aku tahu kelemahanmu, tetapi aku tetap mencintaimu." Perjalanan makrifat tidak selalu indah. Ada kalanya engkau merasa terang, tetapi ada pula kalanya engkau merasa gelap. Ada saat di mana hatimu penuh cahaya, tetapi ada pula saat di mana engkau merasa kosong. Semua itu adalah bagian dari latihan jiwa. Allah tidak ingin engkau hanya mencintainya ketika engkau merasa nikmat. Ia ingin engkau tetap setia bahkan ketika rasa nikmat itu ditarik. Sebab cinta sejati bukan bergantung pada rasa, melainkan pada kesetiaan hati. Seperti seorang sahabat sejati yang tetap tinggal meski dalam keadaan sulit, begitulah seharusnya engkau dengan Allah. Jangan hanya mencarinya ketika engkau merasakan keindahan, tetapi tetaplah bersamanya meskipun engkau merasa hampa. Makrifat juga mengajarkanmu tentang kefanaan. Dunia yang dulu engkau kejar dengan penuh gairah, kini tampak rapuh. Harta, jabatan, pujian semua tampak sementara. Engkau menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar bisa engkau miliki, kecuali Allah. Kesadaran ini membuatmu tenang dalam kehilangan. Ketika sesuatu diambil darimu, engkau tidak lagi hancur, karena engkau tahu yang sejati tidak pernah hilang, yang abadi tetap bersamamu. Bahkan ketika orang-orang meninggalkanmu, engkau tidak merasa benar-benar sendiri, karena engkau tahu ada satu yang tidak pernah pergi. Namun jangan salah paham, makrifat bukan berarti engkau harus meninggalkan dunia sepenuhnya. Ia bukan alasan untuk lari dari kehidupan, bukan alasan untuk pasrah tanpa usaha. Justru makrifat membuatmu lebih bijak dalam menjalani dunia. Engkau tetap bekerja, tetap berusaha, tetap berinteraksi dengan manusia, tetapi semua itu engkau lakukan dengan hati yang terikat pada Allah, bukan pada hasil dunia. Engkau bekerja bukan hanya untuk rezeki, tetapi sebagai ibadah. Engkau membantu orang lain bukan untuk pujian, tetapi sebagai tanda cinta kepada Allah. Dunia tetap engkau jalani, tetapi dunia tidak lagi mengikatmu. Engkau ada di dalam dunia, tetapi hatimu tidak milik dunia. Ada rahasia yang halus dalam makrifat. Semakin engkau mengenal Allah, semakin engkau mengenal dirimu sendiri. Engkau mulai mengerti siapa engkau sebenarnya. Makhluk yang lemah, rapuh, terbatas, namun juga mulia karena diberi kesempatan untuk mengenal penciptanya. Kesadaran ini membuatmu berdamai dengan dirimu sendiri. Engkau tidak lagi sibuk menutupi kelemahan, karena engkau tahu kelemahan itu adalah bagian dari dirimu sebagai hamba. Engkau tidak lagi sibuk membuktikan kehebatan, karena engkau tahu kehebatan sejati hanyalah milik Allah. Dan pada akhirnya, engkau mulai menerima dirimu apa adanya, sembari terus memperbaiki diri, karena engkau tahu Allah mencintaimu dengan segala kekuranganmu. Makrifat juga mengajarkan arti syukur yang lebih dalam. Syukur bukan lagi sekadar ucapan Alhamdulillah ketika mendapat nikmat. Syukur menjadi cara hidup. Engkau mulai melihat nikmat dalam hal-hal kecil, dalam udara yang engkau hirup, dalam detak jantungmu, dalam tawa anak-anak, dalam cahaya matahari yang hangat. Engkau bersyukur bukan hanya ketika mendapat sesuatu yang besar, tetapi juga ketika engkau masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa merasakan. Syukur ini membuat hatimu lapang. Engkau tidak lagi mengeluh sebanyak dulu, sebab di balik setiap kesulitan, engkau melihat ada karunia yang tersembunyi. Dan perlahan, makrifat menumbuhkan cinta. Cinta yang bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi cinta yang membuatmu ingin selalu dekat dengan Allah. Cinta yang membuatmu rela meninggalkan hal-hal yang menjauhkanmu darinya. Cinta yang membuatmu merasa bahwa semua ibadah bukan lagi kewajiban yang berat, tetapi perjumpaan yang manis. Cinta ini membuat hatimu lembut kepada sesama. Engkau tidak lagi mudah membenci, tidak lagi mudah menghakimi, karena engkau melihat setiap orang adalah ciptaan Allah, dan di dalam diri mereka pun ada rahasia cintanya. Ada satu titik di mana makrifat membuatmu memahami bahwa bahkan amalmu yang paling tulus pun tidak bisa dibandingkan dengan kasih Allah. Engkau bisa beribadah seumur hidup, tetapi itu tetap tidak sebanding dengan satu detik karunia makrifat yang Dia berikan. Tetapi inilah keindahannya. Allah tetap menerima amal kecilmu, dan Dia tetap memberimu karunia yang besar, seakan-akan Ia berkata, "Bawalah apapun yang engkau punya. Meski kecil, meski kotor, aku akan terima, dan aku akan balas dengan sesuatu yang lebih indah." Inilah rahasia cinta yang membuat hati luluh.
Allah tidak pernah menuntut kita untuk sempurna, tetapi Dia selalu memberi lebih dari yang kita persembahkan. Dan ketika engkau sampai pada kesadaran ini, engkau tidak lagi sibuk bertanya, "Mengapa aku diberi jalan makrifat?" Pertanyaan itu lenyap, berganti dengan rasa syukur yang tak bertepi. Engkau tidak lagi menghitung amal, karena engkau tahu semua itu hanyalah persembahan kecil. Engkau tidak lagi memikirkan pantas atau tidak, karena engkau tahu Allah memilih bukan karena kepantasan, melainkan karena cinta. Yang tersisa hanyalah kerendahan hati. Engkau sujud bukan karena kewajiban, tetapi karena rindu. Engkau berdoa bukan karena takut, tetapi karena ingin dekat. Engkau beramal bukan karena ingin dihitung, tetapi karena ingin mempersembahkan sesuatu kepada Sang Kekasih. Dan pada akhirnya, engkau mengerti, hidup ini tidak lain hanyalah perjalanan untuk mengenal Allah. Semua yang terjadi, semua yang engkau alami, hanyalah jembatan menuju Dia. Makrifat adalah cahaya yang membuatmu sadar akan hakikat. Amal adalah persembahan kecil yang membuatmu tetap rendah hati. Dan syukur adalah kunci yang membuat cahaya itu terus hidup dalam hatimu. Jika engkau sudah merasakan semuanya, maka tidak ada lagi yang lebih indah dalam hidup ini selain berada dalam genggamannya. Dunia boleh berputar, manusia boleh berubah, tetapi hatimu tetap damai, karena engkau sudah mengenal siapa yang sejati. Dan itulah kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun, menjadi hamba yang dipilih Allah untuk mengenalnya lebih dekat.